Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Utah Rosidin SHMH dan Bapak Elan Jelani SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Tata Negara serta teman-teman kelas B yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kredit Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya. Tak lupa juga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di hal ini, saya Lisnawati Fauzia selaku moderator yang akan memandu kegiatan presentasi kelompok 5. Topik yang akan kita bicarakan mengenai konstitusi. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 yang akan menyampaikan materi. Di antaranya ada Evi Afriani, Hansa Mutia Zakia, Narinda Roliana, terakhir saya sendiri, Lisnawati Fauzia sebagai moderator. Selanjutnya, mari kita baca basmalah bersama agar kegiatan presentasi kali ini berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita masuk ke pembahasan pertama mengenai istilah dan pengertian konstitusi yang akan disampaikan oleh Saudari Hansa. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih moderator, saya akan menjelaskan istilah konstitusi dan pengertian konstitusi. Istilah konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constitutio yang berkaitan dengan kata jas atau ius yang berarti hukum atau prinsip. Pada zaman modern, istilah konstitusi dalam bahasa Inggris disebut constitution. Dalam bahasa Belanda disebut constitutie dan dalam bahasa Prancis disebut constitution. Istilah-istilah ini seringkali digunakan bergantian dengan istilah Undang-Undang Dasar yang berasal dari istilah Grondwet dalam bahasa Belanda dan Grundgesetz dalam bahasa Jerman. Kedua istilah tersebut berbeda baik dari istilah aslinya maupun pada perkembangan awalnya. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis atau constituer yang berarti membentuk dan pembentukannya. Kata dibentuk dalam hal ini adalah membentuk negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Saya akan menjelaskan pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktik ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai dua arti. Yang pertama itu lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, dan yang kedua sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Ferdinand Lassalle membagi konstitusi ke dalam dua pengertian, yaitu pengertian sosiologis dan politis. Konstitusi adalah sintetis faktor-faktor ketentuan yang nyata dalam masyarakat. Jadi, konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan tersebut, diantaranya raja, parlemen, kabinet, pressure group, partai politik, kekuasaan tersebut dan lain-lainnya. Itulah yang sesungguhnya konstitusi. Yang kedua ada pengertian secara yuridis. Konstitusi adalah suatu naskah yang membuat seluruh bangunan negara dan sendi-sendi pemerintah. Cukup penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Saudari Hansa yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Kemudian materi lanjutan mengenai nilai dan sifat konstitusi yang akan dijelaskan oleh Saudari Evi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai konstitusi. Jadi di dalam praktik ketatanegaraan, karena berbagai hal, konstitusi pada sebuah negara tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi. Hal tersebut dapat dianalisis berdasar penelitian yang dilakukan oleh Carl Lowenstein yang membagi konstitusi dalam tiga penilaian. Yang pertama adalah nilai normatif value, nilai nominal, dan nilai semantik. Yang pertama, nilai normatif. Konstitusi berlaku dalam negara dan normanya dilaksanakan dalam kenyataan. Yang kedua, nominal value. Konstitusi berlaku dalam negara, tetapi ada pasal-pasal tertentu yang belum dilaksanakan. Dan yang ketiga, yakni semantical value. Yakni konstitusi berlaku dalam negara, tetapi hanya dijadikan semboyan pada pembenaran semata. Baik, selanjutnya. Yang kedua, mengenai sifat-sifat konstitusi. Yang pertama, luwes, fleksibel, atau kaku, atau rigid. Jadi, luwes atau tidak dilihat dari apakah terhadap naskah konstitusi itu dimungkinkan dilakukan perubahan dan apakah cara mengubahnya cukup mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan kebutuhan zaman. Yang kedua, konstitusi formil dan material. Sering diidentikan dengan Undang-Undang Dasar. Sifat yang material dilihat dari segi isinya yang berisikan hal-hal yang bersifat dasar pokok bagi rakyat dan negara. Dan yang ketiga yakni sifat tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi disebut tertulis apabila ia ditulis dalam sebuah naskah, sedangkan konstitusi tidak tertulis karena ketentuan-ketentuannya banyak diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa.
Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Evi atas pemaparan materinya. Kini kita memasuki materi perubahan konstitusi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next slide. Kata amandemen itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya perubahan atau to amend, to alter, or to revise. Jadi istilah amandemen ini dalam KPBI adalah usul perubahan undang-undang yang dibicarakan atau penambahan pada bagian yang sudah ada. Amandemen ini mempunyai arti yang sama dengan perubahan. Kemudian George Jelinek membedakan dua jalur perubahan konstitusi, yaitu melalui cara pertama dengan verfasung anderung, yaitu cara perubahan konstitusi yang dilakukan dengan sengaja dengan cara yang ditentukan dalam konstitusi itu sendiri. Yang kedua, prosedur disebut verfasung wandelung, yaitu perubahan konstitusi yang dilakukan tidak berdasarkan cara formal yang ditentukan dalam konstitusi sendiri, misalnya melalui jalur istimewa seperti revolusi, kudeta, ataupun konvensi. Sedangkan perubahan yang mengandung sistem amandemen adalah apabila suatu konstitusi itu diubah atau diamandemen, maka konstitusi yang asli itu tetap berlaku. Dengan kata lain, si hasil amandemen ini merupakan hasil bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal. Menurut C.F. Strong, prosedur perubahan konstitusi itu ada 4 cara. Yang pertama, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Yang kedua, perubahan yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. Yang ketiga, perubahan konstitusi, dan ini berlaku di negara serikat yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian. Yang keempat, perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Casey Ware, di mana secara umum proses amandemen ini diusahakan untuk setidaknya mencapai satu dari keempat tujuan berikut. Yang pertama, konstitusi diubah hanya dengan pertimbangan yang matang dan bukan karena alasan sederhana yang serampangan. Yang kedua, rakyat diberi kesempatan untuk mengungkapkan pandangan mereka sebelum melakukan perubahan. Yang ketiga, dalam sistem federal, kekuasaan unit-unit dan pemerintahan pusat tidak bisa diubah oleh satu pihak. Dan yang terakhir, untuk melindungi hak individu, misalnya hak minoritas dalam bahasa, agama, atau kebudayaan yang mesti dilindungi. Selanjutnya, pemateri ada Saudari Melinda akan melanjutkan tentang sejarah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kepada sebenarnya saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai sejarah Undang-Undang Dasar Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. UUD 1945 berlaku berdasarkan ketetapan melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Naskah UUD 1945 tersebut merupakan hasil kerja BPUPKI. Naskah resminya dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 1945. Dalam perkembangannya, kemerdekaan Indonesia terancam dengan agresi Belanda pertama dan kedua. Untuk mengakhiri perang diadakan konferensi Meja Bundar. Yang kedua, UUD RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Sesuai perundingan Indonesia dengan Belanda dalam konferensi Meja Bundar bahwa Belanda mengakui kedaulatan RIS. Maka dengan demikian Indonesia menggunakan UUD RIS. Dengan RIS justru mengakibatkan perpecahan bangsa, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. Yang ketiga, UUDS 27 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Undang-undang sementara ini ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 sebagai perubahan konstitusi RIS berlaku sejak 17 Agustus 1950. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer. Undang-undang dasar ini bersifat sementara. Slide selanjutnya. Yang keempat, berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 pada 5 Juli 1949 sampai dengan sekarang. Berdasarkan dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, Undang-Undang Dasar 1949 dinyatakan berlaku kembali. Undang-Undang Dasar 1949 ini, Undang-Undang Dasar 1945 ini telah mengalami 4 kali amandemen oleh MPR dalam kurun waktu 4 tahun. Di antaranya, perubahan yang pertama disahkan dalam sidang umum MPR RI yang diselenggarakan antara tanggal 12 sampai dengan tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan yang kedua disahkan dalam sidang tahunan MPR RI tahun 2000 pada tanggal 18 Agustus 2000.
Perubahan yang ketiga, disahkan dalam sidang tahunan MPR RI tahun 2001 pada tanggal 9 November 2001, dan perubahan yang terakhir atau perubahan yang keempat, disahkan dalam sidang tahunan MPR RI tahun 2002 pada tanggal 10 Agustus 2002. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Melinda atas pemaparan materinya dengan baik. Kini kita telah sampai pada sesi kesimpulan yang akan disampaikan oleh Hansa. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Konstitusi merupakan aturan yang mengatur mengenai ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi juga merupakan undang-undang tertinggi dalam suatu negara yang membuat dasar-dasar seluruh sistem hukum dalam negara tersebut. Tiap-tiap negara sudah tentu memiliki konstitusinya masing-masing, baik tertulis maupun tidak tertulis. Melalui sejarah yang panjang, Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini menjadi konstitusi tertinggi di Indonesia. Cukup itu, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Hansa atas kesimpulannya, sekaligus menutup pembahasan materi hari ini. Demikianlah presentasi dari kami. Untuk sesi diskusi akan dilaksanakan di kolom komentar. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, menambahkan, atau menyanggah materi, silakan. Tidak lupa sebutkan nama beserta NIM-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mewakili seluruh anggota kelompok 5, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.